Dengan geliatnya yang cukup menjanjikan, Xiaomi pun terus berupaya mendobrak pasar smartphone global dengan berbagai produk terbarunya yang menyasar di berbagai segmen. Kondisi tersebut mulai terbukti dengan kabar soal produk terbaru garapan produsen asal Tiongkok tersebut, yang dikabarkan bakal merilis 2 amunisi terbarunya di awal tahun 2023, di mana Xiaomi sendiri akan mengumumkan peluncuran 2 ponsel cerdas kelas menengah, yang mengusung nama Poco F5 dan Poco F5 Pro secara perdana di India dan global. Sebagai produk rebranding, tentu 2 perangkat canggih buatan Xiaomi tersebut tak memiliki banyak perbedaan dengan 2 produk sebelumnya. Hanya saja ada peningkatan fitur dan kemampuan spek pada beberapa bagian. Kabar mengenai keberadaan Poco F5 beredar sejak kuartal pertama 2023. Leaker kini berhasil membocorkan konfigurasi memori dari Poco F5 series. Sebagai informasi, perangkat yang diduga kuat sebagai Poco F5 series telah muncul di database IMEI menjelang pertengahan tahun 2023. Setelah itu, HP Poco F5 5G juga terdaftar di lembaga sertifikasi FCC Amerika Serikat pada Maret 2023. Deretan smartphone Poco F5 series berhasil lolos sertifikasi di sejumlah lembaga resmi termasuk database IMEI, FCC Amerika Serikat, BIS India, TKDN Indonesia, dan IMDA Singapura. Sumber anonim dari industri mengklaim bahwa Poco F5 series mulai diproduksi di Asia dan Eropa pada awal kuartal pertama 2023. Leaker bernama Paras Guglani telah membocorkan konfigurasi dan pilihan warna Poco F5 dan Poco F5 Pro. Menurut sang leaker, Poco F5 akan hadir dalam konfigurasi RAM 8 plus 256 GB, serta RAM 12 plus penyimpanan 256 GB. Poco F5 Pro diklaim hadir dalam opsi memori serupa. Terkait varian warna Poco F5 dan F5 Pro akan tersedia dalam 3 opsi, yaitu hitam, putih, dan biru. Laporan dari orang India mengklaim bahwa Poco F5 akan meluncur untuk pasar India dan global terlebih dahulu pada akhir April mendatang. Hal itu diketahui dari laman TKDN Kemenperin dan Ditjen Postel yang menyantumkan telepon seluler Poco F5 sudah menerima sertifikasi TKDN dan e-sertifikasi Next Gen Postel. Selain itu, ada juga di situs P3DN Kemenperin dengan Poco F5, membawa nilai 38,20% dan sudah mendukung jaringan 5G. Itu artinya ponsel ini sudah siap dijual ke Indonesia. Pada bagian desain, Poco F5 menghadirkan desain yang unik, namun perangkat masih mempertahankan desain pada bagian depan yang khas. Poco F5 hadir dengan desain menawan dalam balutan bahan plastik yang seakan-akan mengkilat di bagian belakang. Jika dilihat dari sesama desain, ponsel ini lebih mirip dengan Redmi Note 12 Pro dengan boba 3 kamera. Entah kenapa Xiaomi masih demen membuat desain yang sama persis, tidak ada bedanya. Harusnya Series F dibuat berbeda desainnya daripada Redmi Note series. Kalau begini caranya, banyak orang awam yang berpikir desain HP Note 12 Pro dan Poco F5 sama persis. Poco F5 memiliki panel layar OLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus yang mendukung kecepatan refresh hingga 120 Hz, serta tersedia dukungan DCI-P3 100%. Untuk kecerahan, ponsel ini sudah tembus sampai 1000 nits brightness. Poco F5 ditenagai oleh chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 besutan Qualcomm. Sistem on-chip yang diproses dengan fabrikasi 4 nanometer ini dipadankan dengan GPU Adreno 725. Menariknya, konfigurasi chipset dan GPU di Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini memiliki beberapa kemiripan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Hal ini menimbulkan beberapa spekulasi yang menyebut bahwa chipset ini akan menjadi versi underclock dari Snapdragon 8 Gen 1. Menurut rumor sebelumnya, chipset ini mampu menghasilkan skor Antutu 1.010.385. Skor Antutu ponsel ini lebih tinggi dari Poco F4. Itu berarti ponsel ini adalah peningkatan signifikan dari Xiaomi yang dibawa oleh Poco F series. Kemudian, untuk menjamin aktivitas multitasking, Poco F5 telah membenamkan RAM berkapasitas 8 serta 12 GB. Jenis RAM ponsel ini berjenis LPDDR5, yang mana masing-masing disertai memori internal 256/512 dan yang tertinggi 1 TB, yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Jenis internal ponsel ini memakai UFS 3.1. Sayangnya nih guys, smartphone ini sudah tidak dibekali kartu slot micro SD, sehingga kalian harus memilih salah satu SIM jika ingin memakai kartu micro SD. Untuk program operasional sistemnya sendiri, Poco F5 mengusung OS Android 13 dengan MIUI 14 terbaru sebagai sistem operasinya.
di mana perangkat cerdas kelas premium ini akan menampilkan daya bidik utama 64 megapiksel yang sudah dilengkapi fitur OIS. Kemudian disematkan juga modul ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Lalu Poco F5 sendiri juga akan menjamin kehandalan kamera utamanya dengan kemampuan 4K sebagai ketajaman videonya. Sedangkan untuk menjamin kebutuhan selfie, maka Xiaomi pun akan menempatkan lensa kamera depan tunggal beresolusi 16 megapiksel. Sayangnya pada kamera utama dan depan dari smartphone Xiaomi ini belum dibekali fitur gimbal gyro-ease, yang sangat berguna untuk menjaga keseimbangan atau meminimalisir getaran saat merekam video maupun memotret. Berikut ini adalah hasil jepretan foto dari Poco F5. Lalu dalam memberikan akses kemudahan pengguna saat transfer data, maka Xiaomi telah menyematkan fitur handal berupa Bluetooth 5.3, koneksi NFC, fingerprint di samping, dual speaker stereo, USB Type-C, dan juga USB on the go. Menariknya lagi, akhirnya Poco kembali menanamkan lubang kenikmatan yakni jack audio 3,5 mm. Sehingga kalian tidak perlu ribet menggunakan headset Bluetooth, tinggal memakai headset kabel saja. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai baterai dari Poco F5. Perangkat dengan varian terjangkau memiliki baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian kabel cepat 67 Watt. Sangat disayangkan entah kenapa Xiaomi enggan upgrade di fast charging. Dari tahun kemarin saja ponsel ini masih memakai 67 Watt. Sepertinya ponsel ini masih kalah di fast charging dengan Realme GT Neo 5 yang memakai fast charge 100 Watt. Bergerak ke segmen terakhir dari pembahasan kali ini, saya saatnya mengulas harga Poco F5 terbaru, di mana dalam soal harga sendiri, tentu saja sebanding dengan spesifikasi maupun fitur-fitur yang dibawa HP ini. Sangat gila, di harga 4 jutaan rupiah kalian sudah mendapatkan Snapdragon 7 Plus Gen 2 dengan Antutu hingga 1 juta. Dan kamera ber-OIS serta layar OLED 120Hz dan fast charge 67 Watt. Pada tahun ini Xiaomi benar-benar menggila mau merilis HP spek dewa tapi harga masih murah. Saya bisa prediksi ketika masuk pasar Indonesia ponsel ini masih dibanderol 11-12 dari pendahulunya Poco F4. Mungkin ketika masuk Indonesia ponsel ini bakal dihargai sekitar 5 jutaan rupiah. Saya berharap kepada Xiaomi Indonesia mau memasukkan varian RAM 12/256GB. Untuk varian 16/1TB mungkin tidak bakal dibawa ke pasar global maupun Indonesia. Meski begitu, pasar Asia Tenggara disebut merupakan salah satu pasar penting bagi Xiaomi, sehingga selalu menjadi fokus utama Xiaomi dalam mengembangkan portofolio produknya. Untuk tanggal rilis global dan India, ponsel bakal mulai dijual pada akhir April 2023 mendatang. Masuk pasar Indonesia paling di bulan Mei, karena ponsel ini sudah TKDN sejak Februari 2023. Seharusnya ponsel bisa dirilis ke tanah air sehabis lewat 3 bulan TKDN Indonesia. Kami dapat pastikan Redmi Note 12 Turbo bakal rebranding masuk ke Indonesia berganti nama menjadi Poco F5. Karena ponsel ini sudah terciduk di salah satu gambar yang memperlihatkan jelas desain dari Poco F5. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke, di sini kami pamit. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.